terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Satu Parent. Oke, hari ini aku mau cerita-cerita lagi. Kali ini tentang rasa penyesalanku ketika dulu waktu melahirkan anak pertamaku itu aku melahirkannya di bidan. Sebenarnya ini aku mau disclaimer dulu, aku bukan bermaksud untuk mendiskreditkan profesi bidan atau mengatakan melahirkan di bidan itu jelek dan jangan melahirkan di bidan, bukan seperti itu. Aku di sini murni mau share pengalamanku aja yang aku rasakan dan aku dapatkan dulu ketika melahirkan bayiku di bidan gitu. Jadi kondisinya pada waktu itu aku melahirkan itu maju 3 minggu dari hari perkiraan lahir atau HPL. Malam-malam udah kerasa kontraksi, udah nggak kuat, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke bidan gitu. Waktu itu karena memang keterbatasan ekonomi juga, jadi kita melahirkan pakai BPJS, melahirkannya itu di bidan dengan kondisi HPL ku maju 3 minggu. Nah, pada waktu itu di hasil USG ku yang terakhir itu juga ternyata berat badan anakku itu masih kurang gitu loh, masih 2 sekian gitu, masih 2 sekian. Pas udah umur 8 bulan itu beratnya masih 2, sekian dan itu masih kurang banget gitu. Masih disarankan untuk menaikkan berat badan bayi dengan mengkonsumsi banyak gula, mengkonsumsi banyak karbohidrat. Tapi qadarullah keburu kontraksi dan keburu melahirkan lebih awal dibandingkan hari perkiraannya. Alhasil anakku lahir dengan berat badan 2,425 yang bisa dikategorikan itu berat badannya kurang karena di bawah 2,5 kan. Nah, pada waktu itu yang namanya baru lahir biasanya kan diberikan imunisasi seperti polio, hepatitis, sama apalagi aku lupa. Pokoknya imunisasi wajib lah yang harus diberikan pada saat bayi itu lahir. Nanti aku coba tulis di deskripsi ya, aku lupa soalnya apa aja yang wajib diberikan pada waktu itu. Atau kalau teman-teman ada yang tahu bisa taruh di komen, nanti aku pin komennya. Nah, tapi pada waktu itu menurut bidan yang menangani persalinanku, imunisasi hepatitis yang pertama yang seharusnya diberikan kurang dari 24 jam pertama itu tidak diberikan kepada anakku. Kenapa? Karena menurut dia berat badan anakku itu di bawah 2,5, jadi tidak bisa menerima imunisasi hepatitis ini. Akhirnya suruh tunggulah, karena kebetulan pada waktu itu setelah melahirkan hari ini, besoknya aku langsung pulang dan bawa anakku itu ke rumah orang tuaku di desa. Terus sama bidan yang di tempat aku melahirkan pertama ini dikasih catatan kalau suruh imunisasi hepatitisnya ini kurang lebih setelah 2 minggu, sambil menunggu berat badan anakku ini sudah mencapai belum berat badan minimalnya, yaitu 2,5 kilo. Kalau sudah 2,5 kilo dalam waktu 2 minggu itu, aku disuruh ke bidan tempat aku di sana, di tempat orang tuaku, yaitu di desa itu, minta untuk imunisasi hepatitis. Tapi waktu aku datang ke bidan desa tersebut dengan kondisi sudah 2 minggu nih, dan berat badan anakku setelah ditimbang juga sudah melebihi 2,5 kilo. Tapi apa yang disampaikan sama bidan tersebut, katanya nggak bisa, ini sudah lewat waktunya untuk diberikan imunisasi hepatitis. Jadi percuma kalau saya kasih sekarang, hasilnya nggak akan efektif. Ini seharusnya dikasihkan dalam waktu 24 jam setelah bayi dilahirkan, tidak peduli berat badannya kurang atau berat badannya cukup, harus tetap diberikan gitu. Bingung kan? Bidan yang satunya bilang ini nggak usah diberikan dengan alasan berat badannya kurang, bidan yang satunya bilang kalau
ini nggak efektif kalau diberikan sekarang, nggak ada gunanya karena sudah terlambat. Akhirnya apa? Akhirnya anakku nggak dapat imunisasi hepatitis sewaktu dia pertama kali lahir gitu. Terus yang kedua, kenapa aku nyesel melahirkan di bidan? Setelah proses persalinan itu selesai dan dirasa aku sudah tidak ada gangguan apa-apa, anaknya nggak ada gangguan apa-apa, nggak kuning, nggak grok-grok, nggak ada sumbatan apapun, saluran nafasnya baik, semuanya baik, suhunya baik, sudah diperbolehkan untuk pulang. Pokoknya secara fisik kelihatannya baik, sudah diperbolehkan untuk pulang tanpa ada pemeriksaan lanjutan apapun. Ya udah pulang aja, pulang. Tapi ternyata setelah beberapa bulan ada sesuatu yang bikin aku gitu. Seandainya ini diketahui dari awal dia lahir, pasti nggak akan seperti ini gitu. Jadi pada waktu itu, waktu umur 6 bulan 7 bulan di masa-masa MPASI, anakku itu berat badannya seret, nggak naik. 1 bulan naik, sakit, turun lagi, naik 100 gram, sakit, turun lagi. Pokoknya dia sering sakit, terus berat badannya jadi susah naik. Terus karena dia sakit kan pasti nggak enak makan ya, keterusan lama-lama dia jadi nggak enak makan, nggak mau makan gitu. Aku akhirnya bingung, kenapa anak ini kok nafsu makannya jadi seperti ini gitu. Nafsu makannya buruk, terus ya itu tadi berat badannya nggak naik-naik, jadi gampang sakit. Yang namanya feeling orang tua itu kan pasti tembus ya, pasti ngerasa gitu kalau anakku ini kenapa gitu, ada sesuatu yang nggak beres. Akhirnya di usia kurang lebih 7 bulan itulah, 7 bulan atau 8 bulan itu aku ke dokter anak, aku periksain dan minta dicek lab. Akhirnya ketahuan lah, ternyata anakku HB-nya itu rendah, HB-nya di bawah normal. Nah, itu juga yang menjadi penyebab kenapa anakku jadi susah makan gitu. Anakku jadi gampang sakit karena HB itu kan penyusun utama dari sel darah merah kan. Sel darah merah itu sendiri fungsinya apa? Fungsinya adalah mengantarkan sari-sari makanan dan juga oksigen ke seluruh tubuh gitu, termasuk ke otak. Ketika ini berkurang, pasti kinerjanya juga akan berkurang, dan ini akan mempengaruhi syaraf otak yang berperan terhadap rasa lapar, rasa rasa ingin makan, itu akan ditekan gitu loh. Jadi ya anak itu nggak ngerasa lapar, nggak mau makan, males makan, karena ngerasa nggak butuh makan. Itu sih. Dan itu baru ketahuannya di umur anakku 7 bulan 8 bulan. Kan sayang banget ya gitu. Kalau dibiarin aja, lama-lama bisa kejadian yang namanya ADB atau anemia defisiensi besi. Ini efeknya bisa domino lagi. Jadi anak tambah nggak mau makan, anak jadi BB-nya seret terus, anak jadi gampang sakit. Lama-lama anak kan jadi kekurangan nutrisi. Lama-lama kalau dibiarin nggak segera diintervensi, lama-lama takutnya anak jadi stunting. Anak stunting itu kecerdasan kognitifnya juga berkurang, kemampuan berpikirnya berkurang, kinerja otaknya juga berkurang. Kan sayang banget gitu. Coba dulu
aku melahirkannya di rumah sakit. Biasanya kalau di rumah sakit itu setelah melahirkan pasti biasanya ini dari cerita-cerita teman-teman aku juga yang mereka melahirkan di rumah sakit, biasanya ada pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan lab, terus foto ronsen, terus ya kayak gitu-gitulah, ada pemeriksaan yang melibatkan organ-organ dalam gitu loh, sesuatu yang di dalam, bukan sekedar fisiknya aja gitu. Itu sih penyesalanku. Aku nggak tahu ya apakah semua bidan itu seperti itu, sama seperti yang aku alamin. Kayak apa ya, kayak masih ilmunya itu kurang up to date gitu loh. Aku nggak tahu apakah semuanya seperti itu atau apakah ada bidan juga yang oke, yang bisa memberikan edukasi dan tepat penanganannya kepada ibu-ibu yang melahirkan. Aku nggak tahu. Kalau misalkan teman-teman, bunda-bunda, mama-mama di sini yang menjumpai seperti itu, boleh sharing aja di kolom komen supaya kita bisa juga memberikan referensi kepada yang lainnya gitu. Ya udah, itu dulu cerita dari aku hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan referensi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan sampai jumpa.